Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Agustus. Kita percaya bahwa semua peristiwa yang telah kita lewati sejak minggu pertama sampai dengan minggu kelima ini tidak terlepas daripada pertolongan dan campur tangan Tuhan yang berkenan memimpin hidup kita, baik sukacita maupun duka cita. Tuhan ada bersama dengan kita. Untuk itu sebagai orang percaya kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya bagi kita. Dan hari ini bacaan Alkitab yang ditetapkan oleh LPJ GPM dalam rangka perayaan bulan keluarga terbaca dari Amsal 3 ayat 27 sampai 35 yang dibingkai dengan tema pemberitaan di usbu ini, yaitu keluarga yang melakukan kebaikan akan mewarisi kehormatan. Pertanyaannya adalah, apa makna tema ini bagi kita? Ada dua pepatah yang bisa kita jadikan acuan untuk memaknai tema tersebut, yaitu dari buah kita mengenal pohonnya, atau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kedua pepatah ini mau menyatakan bahwa ada kemiripan sikap, perilaku, dan pola hidup antara orang tua dan anak-anak mereka. Karena itu kalau ada anak yang berperilaku buruk, maka orang akan mengatakan bahwa itu anak yang kurang diajar dengan baik di rumah. Dia pemamas apa ya? Sebaliknya kalau anak itu berperilaku baik, maka orang akan mengatakan bahwa itu anak yang dididik dengan baik oleh orang tuanya. Atau orang akan mengatakan anak itu dia pun hidup macan dan kukis pisang, hidup paling manis. Siapa dulu dong bapaknya? Memang dari ungkapan seperti ini maka kita dapat menemukan fakta bahwa kalau anak itu baik, papa yang dipuji, dan kalau anak itu nakal, maka mamalah yang dicaci. Namun dari ungkapan ini juga kita pun dapat menyimpulkan bahwa sikap, sifat, dan perilaku seorang anak sangat berkaitan erat dengan didikan dan pembinaan yang ia dapatkan di rumah atau dalam keluarganya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita hari ini berisikan paling kurang dua hal penting yang akan menjadi perenungan kita, yaitu yang pertama, bahwa teks kita berbicara tentang anjuran untuk berbuat baik yang dirangkai dengan larangan untuk jangan melakukan hal-hal yang tidak benar. Ayat 27 sampai 31. Dalam teks ini ada sebanyak 6 kali istilah janganlah dipakai untuk menegaskan sikap Israel dalam relasi dengan orang lain dalam kehidupan mereka. Pertama, ketika kita memiliki kemampuan untuk bisa menolong orang lain, maka itu wajib hukumnya harus kita lakukan. Kedua, jangan kita menunda-nunda untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Ketiga, jangan kita merencanakan kejahatan terhadap sesama. Keempat, jangan kita bertengkar dengan sesama tanpa alasan. Kelima, jangan kita iri hati menghadapi orang yang jahat, orang yang lalim. Sebaliknya, kita memilih untuk tidak mengikuti perbuatan jahat mereka. Hal kedua, dalam ayat 32 sampai 35 berisikan perbandingan karakter hidup antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat dengan konsekuensinya. Menurut Amsal, hidup dalam kebenaran, jujur, rendah hati, dan berhikmat. Konsekuensi dari memberlakukan hidup seperti itu adalah Tuhan akan senantiasa bergaul, akrab, dan erat dengan mereka. Mereka akan senantiasa disayangi Tuhan. Rumahnya penuh dengan berkat dan mereka akan mewarisi kehormatan. Sementara karakter yang buruk menurut pengamsal dan harus dijauhi adalah mereka yang hidup dalam kesesatan,
kefasikan, suka mencemooh dan bebal. Konsekuensi dari orang yang hidup dalam kondisi yang demikian akan mengalami masalah bencana, sebab mereka menjadi kekejian bagi Tuhan. Kutuk ada dalam rumah mereka. Karena itu untuk memperoleh kehormatan, maka kita harus melakukan kebaikan. Kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa mengharapkan imbalan atas kebaikan yang kita lakukan itu. Sekecil apapun perbuatan baik kita terhadap mereka yang membutuhkan, maka itu sangat berarti dalam kehidupan bersama kita dengan orang lain. Saudaraku kekasih, belajar dari karakter para bijak di Israel ini, maka sebagai orang percaya, wajib hukumnya untuk kita berbuat baik kepada sesama. Orang yang mau melakukan kebaikan terhadap orang lain tidak perlu menunggu sampai punya banyak harta, punya jabatan yang tinggi dan terkenal. Berbuat baik tidak sekedar berbicara tentang memberi sedekah atau sumbangan dalam wujud uang, tetapi bisa hadir lewat berbagai hal, antara lain perhatian, kesabaran, mendoakan orang yang melakukan kejahatan agar bertobat, memberi penghiburan bagi yang berduka, menegur dan menasihati orang yang salah, dan mengingatkan mereka agar tidak angkuh dan sombong, arogan. Kita tidak akan pernah merasa rugi untuk perbuatan baik yang kita lakukan. Malah sebaliknya kita akan mendapat untung. Dengan begitu maka berbuat baiklah. Biarlah dalam kelemahan dan kekurangan kita bisa melakukan perbuatan baik itu bagi sesama. Maka baiklah kita senantiasa berbuat baik, agar kebaikan itu juga senantiasa menghampiri kita. Hukum tabur tuai, siapa menanam kebaikan, ia akan memperoleh kebaikan. Sebab kita dinilai bukan dari apa yang kita katakan, melainkan apa yang dari kita lakukan. Karena itu lakukanlah kebaikan. Karena itu Yesus berkata, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik kepada sesama. Tuhan kiranya menolong kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, berbuat baik di sepanjang kehidupan kita. Amin.